Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Halo Sobat Edukasi, berjumpa lagi dengan saya di channel AA Edukasi. Nah, pada video kali ini kembali kita akan mencoba mengulas contoh daripada soal ataupun kisi-kisi PAS maupun UAS untuk pelajaran seni budaya kelas 7 tingkat SLTP sederajat. Nah, bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and komen bila ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nah, pada video kali ini kita akan membahas contoh soal PTS ataupun PAS seni budaya kelas 7 dengan beberapa cara menjawab soal beserta kunci jawaban dan juga penjelasan. Nah, kali ini pada semester genap. Nah, soal-soal ini bisa kalian gunakan untuk latihan menjawab soal seni budaya kelas 7 pada semester genap. Langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, dalam menggambar, jika objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan, dinamakan A. Komposisi simetris, B. Komposisi asimetris, C. Komposisi sentral, D. Komposisi seri. Nah, manakah jawaban yang paling tepat? Iya, jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu komposisi simetris. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2. Alat dan media dalam menggambar sangatlah penting. Di bawah ini manakah yang merupakan alat untuk menggambar? Ada yang A. Cat, B. Kain, C. Pensil dan kertas, atau D. Kanvas. Silahkan kalian yang jawab. Apakah jawaban kalian? Iya, jawaban yang paling benar adalah yang C, yaitu pensil dan kertas. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Tahapan yang baik yang harus dilakukan pada saat menggambar adalah, nah di atas ada 5 pernyataan. Yang pertama, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang kedua, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam putih ataupun berwarna. Yang ketiga, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang keempat, memberi kesan untuk latar belakang. Yang kelima, menyusun atau menyambung per bagian menjadi gambar yang utuh. Nah, manakah tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar? Ataukah A. 3, 1, 5, 2, 4, atau B. 1, 3, 5, 2, 4, atau C. 3, 1, 2, 5, 4, atau D. 1, 3, 2, 5, 4. Silahkan tentukan jawaban kalian. Baik, jawabannya adalah yang A, yaitu 3, 1, 5, 2, dan 4. Sebelum menggambar, tentunya kita harus mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Barulah kita bisa mengetahui bagian-bagian dari objek gambar tersebut dan seterusnya. Kemudian soal yang keempat, media dalam menggambar sangat beraneka ragam. Manakah yang bukan termasuk dalam media menggambar? Maksudnya, manakah yang bukan untuk atau alat dan media yang digunakan untuk menggambar? Ataukah A. Kanvas, B. Kain, C. Kertas, atau D. Krayon? Manakah jawaban yang paling tepat? Iya, jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu krayon. Kemudian yang kelima atau soal kelima, gambar yang sudah dikembangkan dan mengalami pengayaan bentuk disebut dengan gambar A. Deformasi, B. Sentralisasi, C. Stimulasi, atau D. Stilasi. Manakah jawaban yang paling tepat? Iya, jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu stilasi. Bisa kalian cek kembali materi pada semester genap. Kemudian yang keenam, ragam hias manakah yang termasuk ke dalam ragam hias flora? Ataukah A. Gambar bunga pada ukiran kursi, B. Gambar buah-buahan pada kain, C. Gambar burung pada kain, atau D. Gambar ilustrasi. Manakah jawaban yang paling tepat? Iya, jawabannya adalah yang A. Gambar bunga pada ukiran kursi. Ragam hias berbentuk flora berarti ragam hias yang berbentuk tumbuh-tumbuhan. Kemudian nomor 7, dilihat dari fungsinya, seni rupa dikelompokkan menjadi 2, yaitu A. Seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi, atau B. Seni rupa murni dan seni rupa 2 dimensi, atau C. Seni rupa kriya dan seni rupa desain,
atau D. Seni rupa murni dan seni rupa terapan? Manakah jawaban yang paling tepat? Iya, jawabannya adalah yang D. Seni rupa murni dan seni rupa terapan. Itu termasuk kelompok daripada seni rupa. Baik, soal yang ke-8, kegiatan seni rupa yang melibatkan gagasan imajinasi media 2 dan 3 dimensi dengan memperhatikan proporsi, komposisi, keseimbangan, dan gelap terang disebut A. Mengukir, B. Menggambar, C. Memahat, dan D. Merajut. Manakah yang paling tepat? Iya, jawabannya adalah yang C, yaitu memahat. Karena tentunya kita harus menyesuaikan bentuk-bentuk daripada gambar yang akan kita pahat ataupun bentuk daripada patung yang akan kita buat. Kemudian yang ke-9, gambar merupakan hasil karya seni rupa murni berwujud A. 2 dimensi, B. 4 dimensi, C. 3 dimensi, atau D. tidak berdimensi. Tentunya sangat mudah sekali. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, 2 dimensi, karena gambar ataupun lukisan merupakan karya seni yang dapat dilihat dari satu arah, yaitu disebut dengan 2 dimensi. Kalau bisa dilihat dari segala arah, disebut dengan karya seni rupa berwujud 3 dimensi, contohnya seperti patung dan lain sebagainya. Kemudian nomor 10, menggambar flora, fauna, dan alam benda sama halnya dengan menggambar A. tumbuhan, binatang, dan manusia, B. benda kubistis dan silindris, C. binatang, tumbuhan, dan benda geometris, ataukah D. tumbuhan, binatang, dan benda. Nah, manakah di sini jawaban yang paling tepat? Iya, jawabannya adalah yang D. tumbuhan, binatang, dan benda, atau flora, fauna, dan alam benda, atau benda alam. Kemudian nomor 11, motif batik Megamendung merupakan ciri-ciri motif batik dari kota A. Indramayu, B. Cirebon, C. Pekalongan, ataukah D. Solo. Manakah yang paling tepat? Iya, jawabannya adalah yang C, dari Pekalongan. Jadi motif batik Megamendung merupakan ciri dari motif batik dari kota Pekalongan. Baik, ke nomor yang ke-12. Dalam bidang seni rupa, kita mengenal istilah-istilah dalam seni rupa. Manakah yang termasuk dalam istilah seni rupa murni? Apakah A. Applied art, atau B. pure art, atau C. graffiti, dan D. artistik? Manakah yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan nomor 12? Jawabannya adalah yang C, graffiti. Kemudian nomor 15, berikut ini manakah yang merupakan salah satu contoh karya seni rupa tanpa terkecuali? A. sepeda motor, B. lukisan, C. gedung, ataukah D. mobil? Jangan terkecoh dengan soalnya ya. Apakah jawaban kalian? Iya, jawaban yang paling tepat adalah yang C, gedung. Kemudian nomor 16, seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi disebut A. seni rupa 2 dimensi, B. seni rupa 3 dimensi, C. seni rupa murni, D. seni rupa terapan. Tentunya mudah sekali, bukan? Iya, jawaban yang paling tepat adalah yang B. seni rupa 3 dimensi. Kalau seni rupa 2 dimensi, yaitu seni rupa yang hanya memiliki panjang dan lebar. Kalau 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi seperti patung, alat-alat seni rupa terapan, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 17, contoh karya seni rupa visual 2 dimensi yang bergerak yaitu A. relief, B. lukisan, ataukah C. film, ataupun D. foto. Nah, manakah jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat nomor 17 adalah yang B. lukisan. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang 18 atau nomor 18. Unsur fisik seni rupa yang merupakan gabungan titik-titik yang bersambung yaitu A. warna, B. garis, C. volume, ataukah D. tekstur. Tentunya sangat mudah sekali. Nah, di sini unsur fisik seni rupa yang merupakan gabungan titik-titik adalah jawabannya adalah yang B, yaitu garis. Kemudian nomor 19, salah satu jenis karya seni rupa terapan adalah karya seni kriya yang disebut juga A. desain, B. seni grafis, C. kerajinan tangan, dan D. arsitektur. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu kerajinan tangan, karena seni kriya disebut juga dengan seni kerajinan tangan. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 20. Aliran atau gaya seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kejadian ataupun keadaan jiwa perupanya yang spontan pada saat melihat objek disebut
A. Kubisme, B. Impresionisme, C. Surrealisme, ataukah D. Ekspresionisme? Manakah yang paling tepat? Iya, jawabannya adalah yang D, yaitu ekspresionisme. Kemudian nomor 21, gagasan yang dituangkan dalam bentuk gambar untuk dikembangkan lebih lanjut disebut A. Sketsa, B. Studi, C. Kriya, ataupun D. Diary. Manakah yang paling tepat? Iya, jawabannya adalah yang A. Sketsa. Karena sketsa merupakan awal dari sebuah gambar. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 22. Nomor 22, setiap hiasan bergerak geometrik atau yang lainnya yang dibuat pada suatu bentuk dasar dari hasil kerajinan tangan dan arsitektur disebut A. Ornamen, B. Sampul buku, C. Ilustrasi, ataukah D. Iklan. Manakah yang paling tepat? Iya, jawabannya adalah yang A. Ornamen. Kemudian nomor 23, penampilan karya patung yang hanya menampilkan bagian badan, dada, pinggang, dan pinggul disebut A. Patung dekorasi, B. Patung lengkap, C. Patung torso, ataukah D. Patung dada. Manakah yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan nomor 23? Iya, jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu patung torso. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 23. Teknik yang menutup objek gambar dengan satu warna hingga tampak globalnya disebut teknik A. Akuarel, B. Dusel, C. Plakat, ataukah D. Blok. Manakah yang paling tepat? Iya, jawabannya adalah yang D, yaitu dengan teknik blok. Kemudian nomor 24. Menggunakan pensil gambar dengan memberi titik-titik dalam menentukan gelap terang disebut A. Pointillis, B. Dusel, C. Blok, ataukah D. Akuarel. Manakah yang paling tepat untuk menjawab nomor 24? Iya, jawabannya adalah yang A, atau pointillis. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 25. Cabang seni rupa yang memanfaatkan teknik cetak dalam proses pembuatannya adalah seni A. Lukis, B. Patung, C. Grafis, atau D. Instalasi. Manakah yang paling tepat? Iya, jawabannya adalah yang B. Patung. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 26. Penyajian musik secara bersama-sama dengan alat musik tertentu dan diaransemen secara sederhana disebut A. Paduan suara, B. Konser, C. Orkes, ataukah D. Ensemble. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ensemble. Penyajian musik secara bersama-sama dengan alat musik dan diaransemen sederhana. Kemudian nomor 27. Sajian musik yang hanya menggunakan suara manusia secara bersama-sama disebut A. Ensemble, B. Musik berdawai, C. Musik perkusi, ataukah D. Paduan suara. Tentunya sangat mudah sekali, bukan? Iya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Paduan suara. Karena paduan suara merupakan musik yang hanya menggunakan suara manusia secara bersama-sama. Kemudian nomor 28. Lagu daerah Sumatera Barat yang menceritakan kerinduan seseorang perantau akan pulang kampung halamannya adalah A. Ayam dan Lapeh, B. Ampar-ampar pisang, C. O Inani Keke, D. Kampung nan jauh di Mato. Manakah yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan nomor 28? Iya, jawabannya adalah yang D. Kampung nan jauh di Mato. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 29. Paduan beberapa nada yang dimainkan serempak dan terdengar bunyi yang harmonis yaitu A. Interval, B. Syair lagu, C. Titik nada, ataukah D. Akor. Manakah yang paling tepat untuk menjawab nomor 29? A. Interval, B. Syair lagu, C. Titik nada, ataukah D. Akor. Manakah yang paling tepat? Iya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Akor. Akor bisa disebut dengan paduan beberapa nada yang dimainkan secara bersama terdengar bunyi yang harmonis. Disebut dengan akor. Baik, yang terakhir nomor 30. Orang yang bertugas penata musik disebut A. Musisi, B. Komponis, C. Arranger atau arranger, D. Konduktor. Manakah jawaban yang paling tepat untuk menjawab nomor 30? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Musisi. Nah, demikianlah contoh kumpulan soal-soal PTS maupun PAS
mata pelajaran seni budaya. Semoga membantu. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.